Let's talk about Fortis Scandal. Fortis Scandal RMKE. Karena menurut gue teman-teman di sini kira lu orang gila, Fit. Lu nge-call 2 menit sebelum market, beberapa lama sebelum market dibuka, 2 menit kemudian 20%. Lu liat resistnya 54. Persis yang kayak lu bilang di research report. Gue suruh orang jualan. Ya. Abis kita jualan RMKE turun berapa nih? Ini sebenarnya kita jualan di sini. Di sini bukan gue yang buang. Bukan kita yang buang. Jadi orang pikir gara-gara Fortis buang dam, enggak juga, orang kita jual di sini ya kan. Iya, di candle hijaunya, iya. Nah, habis kita jual RMK per hari ini udah turun 12% lagi. Dan next itu lu pernah call MBMA. Iya. Dan itu langsung naik 20% dalam satu hari juga, Fit. Nih. Dalam hari yang sama. Ini MBMA nih. Yes. 15%. Dia sempat tertinggi 20%. Cuma closingnya 15%. Tapi conviction gue kenapa gue yakin ini 820-nya break. Lihat ya 18 Februari proxy. Nah, XL, YP, CC, PD, AZ, XC. Retail bersatu. XL, YP, CC, PD, AZ, XC. Avengersnya retail. Yang beli LG, RF, DR, MG, SSTP. Local funds. Local fund. Kenapa bisa dibilang local fund? Contoh nih RF, Buana. Siapa dari kalian pakai Buana? Gak ada sih kayaknya. Atau ini nih, SS. Siapa yang pakai Supra? Iya kan? Jadi pas kita ngelihat ada local fund makanin barang dari retail, terus mereka makanin average berapa? 785 area sini kan. Masa mereka beli di resist? Logika aja. Jadi kita pede banget ini bakal di break resistnya. Gara-gara local fund makanin barang retail. Nah, tapi kita ngomongin Fortis Scandal bukan cuma di episode ini, George. Nah, itu yang gue bahas. Raja, kita call besoknya Ara. Adaro, kita call besoknya terbang, ya kan? Kita udah bikin so many Fortis Scandals. So many, Fit. Jadi, bukan cuma sebelum video ini dibuat, talk show sebelumnya gue bahas RMKE nggak? Belum Ya. Oh, tapi kan ada screenshotnya tuh yang gue bilang, yang gue call tuh sini nih 13 Februari. Sebelum libur panjang. Nah mungkin tim editor researchnya bisa dikasih supaya teman-teman ngomong, wah udah terbang baru muncul. Hey, Fit. Hey George. Seperti biasa, gue tanya dulu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini market is pretty slow, jadi banyak trimming barang sih. Overall this week tapi luar biasa kan market? Overall this week luar biasa, enak, marketnya enak banget. Kita dapat beberapa kali dari beli, dari open sampai hampir arah, kemarin RMKE, terus MBMA juga itu dapat. Cuma ya ada sebagian cut loss di HMSP, ntar mungkin kita bisa bahas. Yes. But overall is a very good week. Lots of greens, banyak hijau-hijaunya. Yang merah cuma HMSP doang satu. Ya, but we learn from it. Ntar kita juga bahas lah supaya teman-teman bukan cuma lihat case suksesnya, tapi juga bisa lihat case cut loss-nya tuh kenapa. Gitu. Iya. Kita bahas pertama dulu dari IHSG kali, Fit. ISG, oke. Menurut lu gimana nih? ISG per hari ini ya, ini kan baru aja close market ya. Di hari Jumat ya. 20 per talk show ini. Februari Jumat per talk show ini di shoot. ISG itu closing di 8271, which is ini candle merah. Kalau kita ngelihat sebenarnya IHSG ini quite concerning, tapi masih sehat. Kenapa quite concerning? Kita ngeliat di 8340 sampai 8350 ini adalah area resistance yang cukup kuat untuk IHSG. Dan beberapa hari terakhir 12 Februari coba break, nggak kuat. Kemarin 19 Februari coba break, belum kuat juga. Hari ini juga masih reject. Jadi sekarang ini masih area-area di mana we need to wait and see. Kira-kira IHSG ini arahnya bakal kemana. Optionnya sebenarnya cuma dua. Kalau Senin itu dia bisa langsung breaking out daripada 8350-nya, berarti kita mulai masuk ke range yang cukup besar, George. Ini kalau dia IHSG ini berhasil breakout 8350-nya, kita tuh next target di 8770. Berarti masih ada kurang lebih 5% upside di IHSG-nya. Cuma kalau ternyata Senin itu masih kurang kuat, ternyata lanjut rejections, apalagi dia turun di bawah 8233, IHSG ini target koreksi ke area 8150. Atau neckline dia breakout daripada reversal pattern which is double bottom ya di area sini. Nah, jadi sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue gak gitu pentingin IHSG. Karena kan kita IHSF, indeks harga saham Fortis. Biasanya kita quite alpha sih, biasanya kita gak gitu peduli sih. Kayak hari ini IHSG merah kita masih hijau. Kayak gitu kan. Terus IHSG merah 0,003%. Kan sebenarnya juga merah hari ini lumayan tipis ya.
kita bisa bilang ini nggak merah lah. Ini anggap aja hampir doji gitu kan. Jadi quite volatile. Kalau kita ngelihat high sama low hari ini juga lumayan setara. Jadi gue merasa hari ini pure market lagi wait and see. Karena mungkin hari Jumat juga. Terus akan ada libur. Ya mungkin Senin market akan balik lebih bergairah daripada hari ini. Tuh. Oke, first let's talk about Fortis Candle. Fortis Candle, RMKE. Karena menurut gue teman-teman di sini kira lu orang gila Fit. Lu nge-call 2 menit sebelum market, beberapa lama sebelum market dibuka, 2 menit kemudian 20%. Lu liat resistnya 54. Persis yang kayak lu bilang di research report. Gue suruh orang jualan, Ya. abis kita jualan RMKE turun berapa nih? Ini sebenarnya kita jualan di sini. Di sini bukan gue yang buang, bukan kita yang buang. Jadi orang pikir oh gara-gara Fortis buang dam, enggak juga, orang kita jual di sini ya kan. Iya, di candle hijaunya, iya. Nah, habis kita jual RMKE per hari ini udah turun 12% lagi. Jadi kalau lihat RMKE ini sebenarnya lumayan nurut ya. Nah, waktu itu kenapa kita call RMKE? Sebenarnya kita lihat kan gini, dari top ke bottom itu 61%. Terus gue ngelihat kok saham-saham ini kayak saham-saham PP, Bakri itu udah pada rebound ya kan. Sedangkan RMKE udah turun 61%. Belum ada reboundnya. Dan ketika itu ya waktu itu kan gue bikin researchnya di tanggal 13 Februari. Yes. Gue bilang ini dari bottom baru rebound 16%. Which is kalau dari topnya RMKE ini baru rebound sekitar baru dari minus 60% sisa minus 53%. Gue merasa ini strukturnya itu mirip sama kalau lihat ya. Nih, lu lihat strukturnya ya. Tuh. Mirip sama Petro pas break ininya. Ya kan? Mirip sama Raja pas break ininya. Mirip sama Bumi pas break ininya. Ya kan? Mirip sama apa lagi? BRMS pas break ininya. Mirip sama Dewa pas break ininya. Dan kalau lihat setiap dia break structure dari downtrend ke uptrend ya, hari itu naiknya kenceng. Bener, naiknya langsung signifikan banget. Pas RMKE kemarin gue lihat, gue bikin researchnya 13 Februari, saham-sahamnya udah pada rebound. Terus gue ngeliat, kok structure-nya mirip banget sama yang lain. Makanya gue bilang, ini kalau dia break 4440-nya, gue bakal tabrak. Kalau nggak break, gue yang breakoutin nggak apa-apa. Lu bikin Fortis Candle Gue sendiri. bikin Fortis Candle sendiri. Ternyata besoknya pagi kita hajar IEP dapat di 4520 ya kan di area sini 4520. Terus 1 menit kemudian sahamnya terbang 20%. 20%. 2 menit Fit. 2 menit teret 20% sampai 5.000. Ini definisi Fortis Candle. Closingnya juga sekuat itu Fit. Tapi kita ngomongin Fortis Candle bukan cuma di episode ini George. Nah itu yang gue mau bahas. Raja, kita call besoknya arah. Adaro, kita call besoknya terbang, ya kan? Kita udah bikin so many Fortis Candles. So many Fit. Jadi, bukan cuma sebelum video ini dibuat, talk show sebelumnya gue bahas RMKE nggak? Belum Ya. Oh, tapi kan ada screenshotnya tuh yang gue bilang, yang gue call tuh sini nih 13 Februari. Sebelum libur panjang. Nah mungkin tim editor researchnya bisa dikasih supaya teman-teman ngomong, wah udah terbang baru muncul. Mana ada Halu. bos. Jadi ini juga benar-benar gila banget kita beli tiba-tiba naik 20%. Berarti Fortis Candle is real. Proven ya. Proven. Power Fortis kalau ngedorong saham bisa rame tiba-tiba. Ya kalau habis kita jualan ya setelah itu kan bukan urusan kita. Yang penting kan di momen kita beli arah ya kan. Jadi ini salah satu saham yang ngasih kita baik untung minggu ini dan kenangan indah lah. Kenangan indah. Bener-bener nurut. Abis kita beli terbang, abis kita jual turun. Bener nurut ya kan. Bener-bener. Tapi waktu kita jual kita juga, karena kita jual di hari volume belinya tuh kenceng banget. Jadi benar-benar kita beli tuh lempar ke buyer. Kita nggak banting harga, ya kan? 19 Februari siapa yang banting, gue jujur gue nggak tahu. Hari siapa yang banting, gue juga nggak tahu. Gue udah nggak punya barang kayak gitu kan. Tapi ya logiknya, proses yang gue pakai tuh waktu itu kayak gitu. Oh dan 13 Februari ini kan dia candle-nya hammer. Betul. Lo tau gak kenapa dia candle hammer? Kenapa tuh? Emitennya buyback 9M. Oh iya, lu juga mention ya di Dan research report. dia dari minus 2%, ya kan? Dia dari minus 2% di sini low-nya, dia closing 2,34%. Terus pas gue lihat broker summary-nya dan gue ngelihat siapa yang narik dari bawah ke atas, itu emiten. Dengan dana buyback itu.
Yang 9M itu. 9M. Kan mereka publish, mereka punya budget buyback 500M. Most emiten ketika keluarin buyback, belum tentu mereka beli. Karena buyback itu tidak wajib. Ya kan? Tapi kalau mereka beneran beli di market, ini kan show confidence ke market. Nah, makanya gue ngeliat emiten yang beneran 9M, pas kita cek broker summary, beneran ada net buy 9M dari emiten tersebut, gue udah yakin banget ya pasti breakout. Udah yakin banget. Karena kalau emiten berani buyback, menurut mereka harga segitu murah. Terus pas banget ini kan support kuatnya, ke break kan, hantem di sini. Nah tapi di pivotal pointnya, di momen reversalnya, ini di sini nggak ke break, sini nggak ke break. Sini dari merah ke hijau. Feeling gue, ini kan Imlek. Abis Imlek Rabu, mau di breakoutin, makanya gue langsung geber. Dan terbukti pagi-pagi IEP-nya volumenya gede banget. Kalau nggak salah 30-an M volumenya. Bener-bener. Ya udah, gas. Berarti lu manfaatin lagging movement dari saham-saham Konglo ini ya? Sama Konglo, karena patternnya mirip. Petro, Raja, Dewa, Bumi. Patternnya persis mirip. Pas gue ngeliat RMKI, wah belum rebound. Plus dapat sentimen positif Plus dari dapat buyback sentimen itu. dari buyback emitennya. Ya udahlah, gas aja. Terciptalah Fortis Candle. Itulah Fortis Candle. Nah itu mungkin ajaibnya Fortis Candle kayak gitu. Cuma masalahnya, kan ini gak cuma sekali ya Fit. Tadi udah mention berkali-kali. Dan next itu lu pernah kalau MBMA. Iya. Dan itu langsung naik 20% dalam satu hari juga Fit. Dalam hari yang sama. Ini MBMA nih, Yes. 15%. Dia sempat tertinggi 20%. Cuma closingnya 15%. MBMA. Nah, MBMA ini kalau kita ngeliat di 18 Februari dia naik 8%, ya kan? Nah, di area sini George, 820-nya. Ini resistance yang udah kuat banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah 5 kali gak tertembus dari Januari. Tapi, conviction gue kenapa gue yakin ini 820-nya break. Lihat ya, 18 Februari, Broksumnya nih. MBMA. Nah, XL, YP, CC, PD, AZ, XC. Retail bersatu. XL, YP, CC, PD, AZ, XC. Avengersnya retail. Yang beli LG, RF, DR, MG, SSTP. Local funds. Local fund. Kenapa bisa dibilang local fund? Contoh nih RF, Buana. Siapa dari kalian pakai Buana? Gak ada sih kayaknya. Atau ini nih, SS. Siapa yang pakai Supra? Ya kan? Jadi pas kita ngelihat ada local fund makanin barang dari retail, terus mereka makanin average berapa? 785 area sini kan. Masa mereka beli di Resist? Logika aja. Jadi kita pede banget ini bakal di break Resistnya. Gara-gara local fund makanin barang retail. Nah, tapi di hari yang sama ketika MBMA-nya terbang, gue juga salah menganalisa di MSP. Nah, MSP ini kena fake out nih kita George. Ya. Tapi tadi kita udah cut di 920 di sini. Kalau kita nggak cut, dia udah sekarang 875 loh. Sakit sih. Kenapa kita cut dan kenapa kita beli? Oke, yang pertama ini MSP sudah structure-nya oke, ya kan? Terus ini ada resistance kuat nih di 900-nya. September, November. 2 kali nggak kuat tembus. Kita pikir 18 Februari ini kuat tembus. 19 Februari juga kita pikir oke, volumenya kuat nih buat naik. Karena 18 Februari kita lihat yang buang YP, ES, GER, SQ, XL, NI, XA. Yang makan AKZP. Kita pikir nih kuat dihajar naik. Ternyata 19 Februarinya retailnya hajar beli. Asingnya malah buang pelan-pelan. Iya. Walaupun kalau kita ngelihat 18 Februari Masih net buy. sebenarnya masih net buy ya kan. AKZP masih net buy. Hari ini sih belum muncul Broksumnya. Cuma menurut gue juga hari ini jelek Broksumnya. Nah, kalau kita even misalkan ada yang nyangkut, tapi kalau misalkan udah lewat batas risk kita, ya udah cut aja dulu. Karena kan kita beli 950 ya kan. Gue cut 920. Berarti kalau lebih ya gue cut 3% lah. Cuma anyway cut 3% ya buat gue sih quite doesn't matter. Dibanding MBMA dan RMKL lu. Iya, sebenarnya MBMA tuh kita dapat bukan di 830, sebenarnya dapat 815 karena sempat koreksi. Jadi sebenarnya sampai closing aja kita masih dapat
kurang lebih 11%. 3 kali lipat dibanding CL HMSP. Iya. Jadi bahkan sampai topnya aja mungkin kalau dia bisa berhasil jual di top masih 15% kayak gitu kan. Jadi ya gue juga walk the talk lah. Gue juga gak mungkin selamanya menang. Maksudnya even Warren Buffett pernah kalah. Gue selalu ngomong Ray Dalio pernah salah. Bill Ackman pernah salah. Even Jim Simmons renaissance-nya juga pasti pernah salah. Karena CAGR dia 70% bukan 700%. Kalau dia gak pernah salah 700% dong per tahun. Logiknya, ya bener gak? Betul. Jadi semua orang pernah salah, ya gue juga pernah salah dan gue mengakui hal itu. Karena tapi menurut gue it's a good lose. Part of the game lah. It's a good loss. Kenapa it's a good loss? Karena I have my thesis. Gue menjalani sistem gue. Ketika salah gue cut di 3%, which is itu max risk gue dengan trade ini. Gue juga masuk position size gak gitu besar. Jadi lossnya juga insignificant. Tapi bagi lagi it's part of the process, it's part of the learnings. Gak mungkin ada orang yang 100% benar. Gak mungkin ada orang yang selalu untung gak pernah kalah. Yang terpenting adalah ketika lu kalah, ketika lu rugi, how you handle the loss, how you manage your risk, itu yang matters. Kayak gitu. Makanya prinsip kita di nomor 1 di Fortis, cut your losses short and let your profits run kan. Betul. Lu sekali untung 20%, 10% bahkan bisa puluhan persen. Ya. Sekali cutnya itu cuma minus 3%. Betul. Cuma masalah kebanyakan retail Fit. Pas harusnya mereka cut loss, mereka udah tahu sebenarnya itu jelek lagi sell off, tapi mereka tetap hold. Nah, apa yang mau bilang ke mereka Fit? Orang-orang yang nyangkut terus dari trader malah jadi investor ujung-ujungnya. Kalian harus belajar untuk ngelihat sesuatu itu secara objektif dan tanpa bias. Jadi banyak orang tuh punya namanya wishful thinking. Mereka berharap nyangkut, oh ya udahlah, ntar juga balik lagi. Tapi pas balik lagi nyampe sentuh modal langsung jual. Nah itu kan berarti risk and rewardnya minus, gue selalu ngomong kan. Jadi harus hilangin wishful thinkingnya. Kayak misalkan gue nih cut 3%. Ya udah so what? It's part of the game gitu. Dan harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita salah. Kayak gue ini public figure loh. Gue tuh ditonton ratusan ribu orang setiap harinya gitu kan. Gue berbuat salah dikit orang langsung ngejudge, cupu lu, bego dan sebagainya. Apakah gue malu? Enggak. Memang realitanya seperti itu. Memang gue salah kok. Kenapa harus malu? Apakah gue jadi gak mau cut loss gara-gara gue gak mau ngaku gue salah? Enggak juga. I don't have the ego. Gue gak punya ego untuk gak ngaku salah kok. Gue ngaku salah. Jadi kalau gue aja yang public figure ditonton ratusan ribu orang ngaku salah. Masa lu gak ditonton siapa-siapa gak mau ngaku salah? Masa gue aja jujur ke ratusan ribu orang nonton ini? Masa lu jujur ke diri lu sendiri gak bisa? Jadi lu harus jujur ke diri lu sendiri. Jangan ignorant, jangan punya wishful thinking. Harus take action, take decisions berdasarkan realita, data, dan fakta yang ada di lapangan. Yang ada di market. Selama kita bisa menghilangkan bias-bias psikologis itu, pasti in the long run kita bisa profitable. Jadi teman-teman harus selalu ingat rumus expected value. Rugi 3%, untung 15%, 5 kali rugi 3%, 5 kali menang untung 15%, udah pasti unexpected value lu untung. Jadi bisa jadi ketika lu hitung per 10 trade, loss 3% lu tuh sebenarnya lagi untung 10%. Karena lu blended angkanya. Jadi jangan terlalu emosional lah dengan trading ya. Jangan mencintai saham, jangan terlalu mencintai posisi lu. Ketika lagi murah ya lu beli, ketika momentumnya lagi bagus lu beli. Tapi ketika momentumnya lagi gak ada, ya udah mau gimana lagi. Kayak gitu. Jadi just enjoy the process. Betul. Nah, boleh nggak Fit kasih tahu tadi kan kita ngomongin Fortis Candle. Boleh nggak? Mungkin kalau lu jelas detail ya itu di webinar lah ya. Lu nggak mungkin sempat juga jelasin di sini. Kasih tahu 3 kriteria saham yang lu pengen gebuk jadi Fortis Candle gitu. Yang pertama menurut gua dia harus breaking out structure-nya. Dan harus breaking out daripada seller area yang kuat. Sebenarnya HMSP ini kalau dia tadinya berhasil breakout, itu bisa kita dorong jadi Fortis Candle. Tapi pas gue ngeliat opening, gak langsung dinaikin, malah di sellernya ada terus, gue jadi malas beli. Gue jadi cuma beli dikit. Tapi kalau kayak RMKE dari gue beli, gak lama langsung buyer langsung banyak, itu gue berani dorong. Jadi yang pertama harus break structure. Mau itu continuation atau itu reversal. Yang kedua, buyer hari sebelumnya, itu siapa? Jadi kayak MBMA. Kalau misalkan retail lawan local fund, terus local fund itu average mereka nggak jauh sama harga closingnya, ya kan? Contoh MMA. Ini kan local fund per hari closing itu
Ya ini kan di 785, 772, 790, anggap 785 lah. Closing hari itu 785 juga. Jadi pas dia opening di 830 kan sebenarnya gap-up lumayan tinggi. Terus dia koreksi ke 800. Dari 785 sampai 800 waktu dia koreksi itu local fund baru untung 2%. Jadi sebenarnya logikanya harus ini kayaknya berani nih, harus berani tembak kayak gitu. Nah saham-saham kayak gini bisa kita bikin 40 candle. Jadi yang pertama harus break structure, ini kan continuation. Dia breaking out daripada seller area kuatnya. RMKE kan reversal. Ini kan reversal dari sininya ya kan. Dan kalau kita ngelihat misalkan 13 Februari gitu. Jadi gue harus tahu buyernya siapa ya. Ini kan AZOD, ini AZ net buy-nya ini emiten. Karena mereka ngeluarin keterbukaan informasi 9M mereka beli. Ya kan. Kalau kita lihat gross, AZ kan beli total 15,6 M. Jadi ya kan AZ itu kan nggak mungkin semuanya emiten, pasti ada tradernya juga kayak gitu yang jual beli kan. Nah ketika Broxome bagus, terus market structure-nya oke, sama feeling gue lah. Gue kan 10 tahun di market, gue udah take ribuan trade kayak gini. Apa ya waktu itu abis kita beli ARA ya, Adaro ya. ADRO seingat gue. Yang abis kita beli. Enggak ARA tapi terbang. Oh iya enggak ARA ya? Iya enggak ARA tapi terbang. Bener-bener. Waktu itu kita beli ARA tuh Raja. Raja, tapi enggak langsung. Ini George. Bukan. Bukan. Oh ini. Itu bener. Tapi ini, kita beli ini. sebelumnya tuh. Candle sebelumnya kita beli. Nah kita beli di sini kan. Betul. 25 November. Raja itu. Waktu kita beli 25 November. Broxome lihat AK, ZP, ES nih proxy to owner BK, MGBB, IN, local fund. Local sama foreign flow ya kan. Sellernya XL, IF, XCOD, YP, SQU, XA, KKDX. Lumayan diverse. Tapi 101 M-nya dari XLXC. Berarti kan kemungkinan besar nih retail. Jadi pas gue ngeliat harga udah mulai di pumping up. Terus di 5.000-nya breaking out kan. Di 25 November breaking out. Dan pas kita ngeliat breaking out-nya. XL, CC, YP, SQX yang beli ZP, AKMG. Habis kita beli. Tiba-tiba 26-nya bang naik 20%. ARA langsung. 40 candle. Kenapa? Dia breaking out dari structure, continuation. Ditambah hari sebelumnya local and foreign fund lawan retail. Sama feeling gue. Feeling gue bilang nih terbang. Berarti structure, flow, dan insting yang dibuild dari bertahun-tahun itu ya. Dan insting yang udah gue build selama take ribuan trade selama 10 tahun terakhir. Walaupun lu udah punya sistem insting gitu. Kan ya yang tadi kita bilang ya, HMSP aja ya kena SL. Ya. Nah itu lu ngerasa emosi Jujur gak sih? HMSP gue gak high conviction. Oh lu gak high conviction? Gue gak high Worth conviction. a try berarti ya? Karena biasa kalau gue high conviction gue cuma kasih satu research. Pas HMSP tuh gue kasih 3. Betul. Gue kasih HMSP, MBMA sama waitlistnya Cedia. Ya kan? Cedia tuh gue bilang wait if Cedia berhasil closing above 1220. Which is Cedia tidak pernah berhasil closing above 1220. Jadi kita tidak sentuh kayak gitu. Cuma ya gue gak se-high conviction itu jadi memang belinya gak gitu banyak juga sih. Terus kalau tanya emosional karena belinya dikit jadi bodo amat juga sih. Anyway itu nothing money lah buat gue. Itu bener duit parkir lah yang hilang. Overall market menurut lu gimana? Apakah udah kondusif buat agresif trading lagi? Apa mending wait and see? Atau gak strategi apa yang menurut lu yang pas ya? Strategi kita. Strategi kita. Cari yang lagging, yang belum reversal, yang sebelumnya flow-nya bagus. Sebenarnya kuncinya selalu structure, flow, insting. Structure oke nggak? Ini structure-nya apa? Continuation atau reversal? Kalau lagi downtrend, mau balik ke uptrend ada reversal nggak? Kalau lagi uptrend lanjut kuat naik, continuation atau enggak? Flow. Flow-nya kayak gimana? Barangnya mostly siapa yang beli? Sellernya siapa? Buyer and seller siapa? Pertanyaan gini, kalau buyer kuat, sellernya kuat, naik nggak sahamnya? Ranging tuh sama-sama kuat ya. Mungkin akan very volatile, kan sama-sama kuat. Jadi kita harus cari ketimpangan. Buyernya kuat, sellernya nggak kuat. Ini bisa terbang. Makanya kalau teman-teman lihat yang dari tadi abis kita beli ARA, buyernya kuat, sellernya nggak kuat. Itu kan repeatable system sebenarnya. Betul. Ya kan? Tinggal ditambah sama ya instingnya, fundamental story-nya, timingnya, momentumnya. Karena dia insting, ya jam terbang gak bisa bohong lah. Kenapa gue bisa nemu sahamnya, kenapa gue bisa pede. Itu kan conviction yang dibuild bertahun-tahun.
Ya mungkin teman-teman ketika teman-teman udah cukup lama di market, sudah banyak pengalaman, praktiknya sudah banyak, ya mungkin teman-teman someday in the future juga pasti akan punya insting yang sama. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya, Fit. Hmm. Kalau misalnya ini gue yang nanya ke lu ya. Oke. Anggap gue punya 1 miliar. Gue tanya ke lu 3 saham yang menurut lu worth buat diinvest di tahun ini. Boleh ngasih ke 3 saham itu apa? Buat gue aja, bukan buat audiens, bukan buat siapa-siapa. Jujur udah pada naik sih. Udah pada naik. Udah pada naik. Oh, Sebenarnya di Fortis kan kita udah sampein dari beberapa waktu yang lalu ya. betul. Gue selalu bilang gue suka AADI. Mungkin di talk show juga gue sempat singgung ya. AADI itu gue ajak dari sini nih George. Betul. 6.800-an. Kemarin pas koreksi di 7.000-an juga gue bilang average AADI gue gak jauh dari situ. Dan pas MSCI crash lu bilang lagi, lu ingetin lagi. Betul di sini nih. Betul. Waktu dia jebol sampai 67 kan. Karena gue selalu bilang 68 sampai 7.200 AADI itu merupakan harga yang sangat murah. Dan kalau kita ngelihat dari call-nya research-nya Fortis, let's say 7.000 lah ya. Kan 68 sampai 7.200 Yes. research kita. Sampai harga hari ini udah naik 33%. Pegas itu gua call dari 15810 sampai 1620. Bawah banget, Fit. Bawah banget, jauh banget sih. Nah, di situ betul. Area sini ya kan. Pegas dari awal kita call sampai hari ini sudah naik 35%. INKP ada semua ada research. Jadi kalau gue ngomong semua ada buktinya, ya kan? Itu di harga 6.400 after dia breaking out sini nih. Nah, kenapa waktu itu kita beli? Ya, lu mikir aja ya kan. Chartnya begini George. Nah, lagi downtrend, tiba-tiba ada double bottom jumbo. Double bottom jumbo, ya kan? Target profitnya anggaplah 38%. Jadi first upside kita ketika dia breaking out sebenarnya di area sini. Area sini nih. Nah 9.250 waktu itu ya kan. Dia lanjut sampai 10.000 kamsya ya kan. Dikasih bonus boleh. Jadi dari dia breaking out double bottom gedenya kita berhasil catch reversal. Dulu INKP gak ada yang percaya. Gue bahkan pom-pomin institusi. Lu boleh tanya Mandiri itu gue pom-pomin. Pokoknya semua lah gue bilang gue beli INKP. Terus dari situ sampai puncak 58%, bahkan update ini masih untung 46%. Kenapa waktu itu INKP? Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari 10 Juni sampai dia breaking out di 25 Juli. 10 Juni sampai breaking out di 25 Juli. DH, PP. Siapa DH itu? siapa? Irama Sekuritas. PP siapa? Aldira Cita. Siapa Aldira Cita? Cari sendiri. Tapi pasti related tuh Sinarmas. Jadi ke 25 ketika waktu di sini kan, ini waktu harganya 25 Juli ini belum terbang nih George. 6.100 average owner emiten di 6.000 pas. Pas di harga saat itu juga. Pas. Terus besoknya 28 Juli terbang breaking out. Jadi bahkan gue beli sebelum breakout. Terbang breaking out AKMG ya kan. Didorong asing. Sama masih ada DH. Tapi 28 Juli nih lihat ya sampai 27 Januari. 27 Januari kita mau tahu dong siapa yang naikin. Oh, DH sampai PP. Jadi kalau ditanya siapa yang naikin INKP? Ya kelihatan di sini, emitennya sendiri, ownernya sendiri narik. 600 M loh mereka keluar modal narik INKP. Sampai puncak sebelum crash kemarin ya. Oke, kita ngomong crash kemarin deh. Dari 28 Januari deh, ya kan? Kita mau tahu nih, MSCI crash siapa yang nampungin barang, ya kan? 28 Januari sampai hari ini kita lihat. Nah, DH dan PP lagi, 400 M loh mereka tahanin. Artinya apa? Ya udah kita ngikut supir, kamu ya dikasih untung. Karena memang murah. Emitennya yang tadi nggak pernah ngurusin sampai sekarang ngurusin sahamnya. Terus pabriknya juga baru fully operating tahun ini, bukunya pasti bagus. Jadi kan fundamental story, tambah flow-nya, technical kan cuma untuk timing. Foil lah, magic. Itu yang bikin startup kita perfect. Iya, AADI kan gara-gara RKB yang gak dipotong, call price-nya naik. Jadi dia bisa enjoy high price, high volume, bukunya pasti bagus. INKP juga sama, ya kan. Pegas, itu asingnya juga constantly beli terus. Antam juga waktu itu bagus banget, asingnya beli terus. Beli terus.
Jadi udah banyak yang terbang sih. Kalau ada yang murah pun gue gak mau kasih tau lu sih. Oke. Kita tunggu aja research reportnya ya. Lu tunggu research report yang akan kita share di Fortis aja. Karena sekarang gue kasih. Orang-orang ngikut. Lu bayangin orang ngikut. Beli, untung. Emang lu pikir mereka bakal say thank you? Kagak ya kan. Dikasih edukasi begini aja masih ada yang nyinyir. Lu bayangin. Edukasi gratis masih ada yang nyinyir. Lu bayangin. Welcome to Indonesia, Fit. Rugi, koar-koar, mati gue. Wah, Viral. Ya kan? Ya udah gak usah dikasih. Kalau di Fortis at least orang lebih menghargai. betul. Mereka udah kenal gue siapa, mereka udah bertonton sama gue, mereka tahu karakter gue, mereka tahu track record gue, mereka tahu expertise gue. Dan mereka udah dapat banyak untung juga. Jadi kalau rugi pun kayak ya udah it's part of the game. Karena mereka sudah dapat jauh lebih banyak untung daripada ruginya kayak gitu. That's why ketika gue ngasih research kayak investment, fundamental yang bagus dan sebagainya, gue lebih comfortable ngasih ke orang-orang gue, which are orang Fortis. Jadi alasannya, lu memperkaya diri. Pertama memang gue memperkaya diri, sama halnya seperti semua bisnis. Ini juga banyak tim-tim karyawan harus digaji, ya kan. Mereka gak makan dari daun ya. Ini juga kita bikin edukasi gini juga nih listrik harus dibayar ya kan. Kalau nonton ini gratis ya udah good for you, it's good education for you gitu. Tapi kan kalau gue harus ngajarin semua ilmu yang gue punya gratis, ya capek juga lama-lama. Pasti besok gue udah pensiun kayak gitu kan. Jadi ya Fortis pertama gue gak ada kerjaan, terus kedua gue suka mengedukasi, ketiga ya bagus lah jadi tambah-tambahan. Ya udah perfect. Jadi kalau misalkan teman-teman minta research, minta bang, ya lu ikut Fortis aja. Betul. Iya kan. Tapi kan dari sini aja banyak loh gue dapet DM. Thank you Fit, dari kira gue belajar di talk show lu, ikut, beli, untung dari ilmu yang kita share. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman, oh podcast David bagus nih, cukup, ya udah, nggak usah ikut Fortis nggak masalah. Nonton aja podcast kita. Nontonnya talk show kita gratis kok, asal lu jangan nyinyir kayak gitu loh. Tapi kalau misalkan, talk show David bagus ya, apalagi Fortisnya, karena itu sebenarnya cuma sebagian kecil dari ilmu yang akan kita ajarin secara detail di webinar dan di Fortis Circle kayak gitu kan. Kalau menurut lu bagus, lu nonton, lu dapet ilmu, lu untung dari talk show kita, keuntungan yang mau lu pakai untuk ikut Fortis, ya bagus juga. Jadi semua boleh lah, lu mau ikut boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting adalah selalu support aja, support. Karena gue juga, ya nggak gimana-gimana lah. Lu kalau dapet ilmu berterima kasih ya udah. Baik juga silent watcher, silent viewers yang untung nggak ngasih tau gue juga. Ya gue juga mana tahu kan setiap kita bikin video, kadang ada 200.000 orang, kadang 80.000 orang yang nonton. Jadi ya yang penting bermanfaat buat teman-teman semua, itu yang paling penting sih. Oke, thank you teman-teman udah nonton talk show kita ya. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Ya mungkin ISG hari ini masih kurang bergairah, tapi semoga minggu depan oke. Dan sampai ketemu di webinar. Betul, tanggal 27-28 Februari. Minggu depan ya? Minggu depan. Jadi teman-teman masih punya waktu sebenarnya buat daftar. Dan dapatin research report minggu ini. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikut, kita akan ada di event 27 dan 28 Februari. Dan offline event tanggal 29 Januari. 1 Maret ya. 1 Maret. Jadi kalau pengen teman-teman ikut, make sure jangan sampai terlalu lama daftarnya. Iya. Link akan kita share di ini kali ya. Description di ya. Description. Silakan teman-teman langsung klik link di description aja kalau mau ikut. So I'll see you soon in our event, in our Fortis event. Salam cuan. Salam. Bye, love you all. Dadah teman-teman, thank you.